Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hello Digeners, welcome back to our channel. Hari ini kita akan membahas materi tentang file server Samba. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang materi ini, disimak yuk. Apa yang dimaksud dengan file server Samba? File server Samba adalah sebuah layanan protokol yang berjalan di sistem operasi Linux untuk dapat melayani pertukaran data dalam jaringan dengan mudah antara klien Windows dan klien Linux. Selain itu, Samba juga sering digunakan untuk menggunakan data secara bersamaan dari server. Fungsi Samba server yaitu yang pertama, Samba berfungsi sebagai penghubung antara mesin bersistem operasi Linux dengan mesin bersistem operasi Windows untuk melakukan sebuah aktivitas sharing file, device, firewall, DNS, DHCP, dan lain-lain. Yang kedua, Samba juga memiliki fasilitas Samba Primary Domain Controller. Fitur ini berguna untuk melakukan pengujian kebenaran atas pengguna terdaftar yang ingin mengakses semua fasilitas domain yang telah disediakan. Untuk itu, hanya pengguna yang terdaftar yang akan diberi akses. Yang ketiga, Samba juga berfungsi sebagai Domain Controller, pengelola keamanan jaringan pada Windows. Domain Controller adalah sebuah server yang memberikan tanggapan security authentication, contohnya melakukan verifikasi apakah pengguna tersebut adalah orang yang berhak melakukan akses ke server dan telah terjamin datanya. Inilah topologi pada materi file Samba server. Sebelumnya, saya sudah mengonfigurasikan DNS dan DHCP server agar terhubung dengan klien. Saya juga menggunakan sebuah laptop sebagai sarana pengonfigan melalui aplikasi virtual mesin. Dan saya juga menggunakan OS Debian untuk pengaplikasian file server, serta internet untuk menginstal paket. Oke, without any further ado, let's start our config. Yang pertama, periksa terlebih dahulu Ethernet dan IP yang akan digunakan dengan perintah ifconfig. Nah, di sini saya akan menggunakan IP 27.27.27.27 pada NS37 untuk IP servernya. Kemudian langsung saja di sini saya menginstal paket Samba dengan perintah apt get install Samba. Jangan lupa cantumkan Y untuk melanjutkan penginstalan. Setelah proses penginstalan selesai, masuklah ke folder Samba, lalu backup terlebih dahulu file smbconf, agar jika terjadi kesalahan, kita masih memiliki file cadangan, sehingga tidak perlu mengulang penginstalan paket. Lalu, edit file Samba dengan perintah nano smbconf. Setelah masuk ke file smbconf, di sini langsung saja scroll down file tersebut hingga paling akhir. Kemudian di sini isikan dengan sebuah format yaitu open bracket nama Sambanya. Di sini nama Sambanya adalah Diginet Networking Samba, kemudian close bracket. Kemudian yang kedua path yaitu direktori yang di-share oleh Samba server. Kemudian valid user yaitu nama user yang akan digunakan pada file Samba server untuk login. Kemudian yang keempat, browsable. Di sini hak akses folder yang akan di-share, apakah boleh untuk melakukan browsing data Samba atau tidak. Yang kelima adalah writable, yang berarti hak akses edit, apakah user boleh melakukan perubahan pada server atau tidak. Nah, yang terakhir adalah guess OK, yang merupakan hak login, apakah user diizinkan untuk menjadi anonymous atau mengakses folder tanpa adanya proses autentikasi. Selanjutnya, pembuatan user untuk Samba user login dengan menggunakan perintah user @min_m min_d /home/ nama direktori yang akan dibuat yaitu Diginet, kemudian nama usernya yaitu CEO. Untuk penambahan password user login, gunakan perintah smb passwd -a nama user yaitu CEO. Lalu masukkan passwordnya, kemudian retype password kembali. Kemudian gunakan perintah testparm jika Anda ingin memeriksa file Samba apakah ada yang error atau tidak. Gunakan enter untuk melihat definisi dari service Samba server kita. Nah, di sini maksud dari read only adalah ketika Samba server membuat suatu folder klien hanya bisa dibaca oleh user. Karena tadi saya menyetujui writable pada
.conf. Jadi di sini status read only-nya adalah no, karena di sini user tidak hanya dapat membaca saja. Setelah itu pindahlah ke direktori Samba Anda, kemudian buat file di dalam folder tersebut. File ini adalah file yang akan dibagikan melalui Samba server. Anda boleh membuatnya lebih dari satu. Lalu restart konfigurasi Samba dengan menggunakan perintah /etc/initd/samba restart. Kemudian periksalah apakah status Samba server telah aktif atau belum. Nah, jika muncul tulisan aktif, maka Samba server sudah aktif dan sudah menjalankan layanannya. Lalu kita beranjak ke klien. Di sini kliennya saya menggunakan OS Kali Linux. Jadi di sini yang pertama kita buka terlebih dahulu terminalnya. Kemudian di sini saya lakukan ping ke IP server yaitu 272727. Nah, dapat lihat bahwa klien sudah terkoneksi dengan server. Selanjutnya di sini saya akan login menggunakan user yang tadi saya buat dengan perintah smb client strip u, kemudian nama usernya yaitu CEO. Kemudian /2 kali, kemudian /2 kali, kemudian apdn, kemudian IP server /nama sambanya. Setelah itu masukkan password sesuai dengan konfigurasi yang telah dilakukan sebelumnya. Gunakan perintah ls untuk memeriksa apakah file share pada Samba ini muncul atau tidak. Jika muncul, maka konfigurasi telah berhasil. Kemudian di sini saya akan melakukan pengujian dengan berbasis GUI. Yang pertama di sini saya membuka program run, lalu ketik alamat Samba server dengan perintah /2 kali, kemudian 27272727 /diginet networking Samba. Kemudian masukkan username dan password sesuai dengan konfigurasi sebelumnya. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini, yaitu file Explorer akan menampilkan konten-konten sharing data dalam Samba server. Nah, di sini ada file yang tadi sebelumnya kita buat, yaitu Diginet. Inilah cara konfigurasi file server. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktikkan di rumah ya. Sekian, and see you next configuration.